petugas keamanan res area kilometer 97B Purwakarta dan warga mengejar mobil pelaku ganjal. Mobil berputar beberapa kali mencari jalan keluar di res area setelah jalan keluar yang biasa ke jalur tol Cipularang tertutup oleh kendaraan lain. Warga pun terus mengejar sambil melempari mobil pelaku dengan batu. Mobil itu akhirnya lolos dan kabur ke jalur tol Cipularang ke arah Jakarta. Sebelum akhirnya ditemukan di kilometer 84-800B, namun pengemudinya sudah kabur. Maka kami dari petugas patroli jalan raya Cipularang langsung bereaksi, bergerak ke TKP yang saat itu melakukan pengejaran dari TKP kilometer 97 dan melakukan penyekatan di kilometer 84. Kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke Polres Purwakarta untuk melanjutkan penyelidikan dan pengejaran serta menangkap pelaku yang meninggalkan mobil. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang pria pemotor terekam CCTV saat melakukan aksi asusila di Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pelaku terekam sengaja memegang bokong wanita yang hendak membuang sampah hingga korban berteriak. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Warga mengaku kejadian berlangsung cepat dan tidak ada yang mengenali pelaku. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena aksi ini sudah sangat meresahkan. Selain itu, kejadian ini sudah kerap terjadi di kawasan Depok. Polisi sudah memeriksa rekaman CCTV tidak hanya di TKP tapi di beberapa lokasi untuk mengungkap identitas pelaku. Selain itu, warga juga meminta polisi meningkatkan patroli agar warga merasa aman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ditinggal ke kamar mandi, kepala seorang bocah terjepit tiang penyangga rumah di Lebak, Banten. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, ibu rumah tangga penderita obesitas dievakuasi ke rumah sakit. Petugas damkar berupaya mengeluarkan seorang bocah berusia 3 tahun yang kepalanya terjepit tiang penyangga rumahnya di Perumahan Ona, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas menggunakan dongkrak untuk melebarkan tiang penyangga. Sesaat setelah kepalanya terlepas, korban langsung menangis histeris. Ia pun langsung ditenangkan orang tuanya. Orang tuanya mungkin pada saat itu sedang memasak, sedang di dalam rumah, kemudian anaknya main di luar, di depan ya, tanpa disadari mungkin kepalanya masuk di sela-sela tiang tembok ya, sehingga kepalanya tidak bisa keluar. Insiden ini terjadi diduga akibat kurangnya pengawasan dari orang tua saat anak bermain. Petugas pun mengimbau orang tua agar lebih memperhatikan keamanan anak-anak mereka. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jumria, ibu rumah tangga berusia 45 tahun ini harus dievakuasi ke rumah sakit karena menderita obesitas di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Jumria mengalami kenaikan berat badan diduga sejak disuntik vaksin COVID-19, membuat nafsu makannya meningkat hingga beratnya mencapai 200 kg dan badannya tak mampu berdiri. Evakuasi Jumria berjalan dramatis lantaran harus menggunakan karpet dan ditarik menuju mobil ambulans. Pemerintah Kota Parepare kemudian membawa Jumria ke rumah sakit untuk perawatan medis. Gizi dari Rumah Sakit Andi Makassau ini hanya melakukan observasi dengan pola makan beliau selama ini. Nah, sementara ada kontraksi di pusar ibu Jum ini yang selalu mengeluarkan air dan kondisi perut beliau itu yang ngeras, sehingga ada kekhawatiran dari dokter tadi sehingga harus memang untuk dibawa ke rumah sakit. Kini Jumria masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Puluhan anggota Ormas menggerebek ruang camat di Surabaya, Jawa Timur. Hasilnya warga menemukan seorang perempuan sembunyi di bawah meja kerja camat hingga viral. Kamu pelayan masyarakat, ya? Kok nggak dilayani masyarakat? Camat Asemrowo Husnul Amin mencoba menghalangi puluhan anggota Ormas yang menggerebek ruangannya di Surabaya. Hasilnya warga menemukan seorang perempuan sembunyi di bawah meja kerja camat.
Viralnya video penggerebekan membuat Camat Asemurawo mengklarifikasi jika kejadian itu tidak benar dan merupakan bentuk intimidasi. Karena sebelumnya Camat memberikan surat peringatan melakukan penertiban bangunan liar di wilayah Tol Asemurawo. Sementara itu Devika Sari, perempuan yang berada di kolong meja, mengaku saat kejadian takut dengan kedatangan puluhan anggota ormas yang berteriak. Padahal saat itu ia sedang mempersiapkan live Zoom meeting dengan Wali Kota Surabaya. Selain itu di dalam ruangan juga ditemani seorang staf laki-laki bernama Alfian. Pagi itu saya lagi ada rapat Zoom sama staf saya untuk bikin inovasi program, juga rapat itu warga. Di ruangan saya ada Mas Alfian sama Mbak Devi. Sehingga karena Zoom, HP ini kan tidak bisa cuma telepon. Lalu mereka itu datang. Atas kejadian ini, Camat Asemurawo akan melaporkan pelaku yang menyebarkan video dengan narasi bohong ke media sosial. Karena akibat viralnya video sangat merugikan dan berpengaruh negatif di kehidupan pribadinya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Istri pelaku pencurian motor dan emas histeris saat melihat suaminya dibawa polisi di Bengkulu. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang perempuan babak belur dianiaya pacarnya yang terbakar api cemburu. Polisi menangkap pelaku pencurian yang sedang membangun pondasi rumah di Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Penangkapan itu membuat istrinya histeris. Pria 22 tahun ini ditangkap setelah membobol rumah warga di Jalan Halmahera, Kota Bengkulu, pertengahan Desember lalu. Pelaku mencuri sepeda motor, emas, uang tunai, dan telepon genggam milik korban dengan total senilai 30 juta rupiah. Pelaku beraksi bersama adiknya yang sudah ditangkap di tempat terpisah. Pelaku sudah berhasil kita amankan, di mana kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan juga saudara kandung, kakak beradik, di mana mereka juga residivis. Ya, dengan kasus yang sama juga, malah pernah residivis kasus 338. 2 pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Sementara barang hasil curian sudah dijual pelaku dan uangnya digunakan untuk membangun rumah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. MN, wanita 19 tahun ini, melaporkan kekasihnya MRH ke SPKT Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Ia mengaku menjadi korban penganiayaan pacarnya hingga alami luka lebam di mata dan tangan. Peristiwa penganiayaan terjadi di Jembatan Musi 6. Awalnya korban meminta ponsel yang dipinjam terlapor untuk dikembalikan. Namun diduga cemburu melihat isi ponsel korban, pelaku pun marah dan langsung memukulinya. Kenapa dia? Nganiaya. Oh, itu dipukul ya? Berapa kali deh? Kalau di ini cuma sekali. Oh, terus di mana lagi? Di kepala. Itu kamu dianiaya tuh gara-gara apa itu? Gara-gara handphone. Kini pihak kepolisian tengah mendalami dan menindaklanjuti kasus penganiayaan ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Pelaku curanmor berjas hujan beraksi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku sengaja mengenakan jas hujan untuk menutupi diri agar tidak terekam CCTV. Pelaku curanmor ini mengetahui kawasan sepanjang Jalan Indah Taman Sidoarjo banyak kamera CCTV. Ia pun sengaja menutupi diri dengan jas hujan takut terekam CCTV saat beraksi. Pelaku dengan mudah merusak kontak motor dan membongkar kunci cakram dan membawa kabur incarannya. Korban baru mengetahui sepeda motornya dicuri setelah dibangunkan tetangga kos. Sejumlah saksi mengaku pelaku tidak sendirian. Meski sudah berulang kali terjadi pencurian sepeda motor, hingga kini pelaku belum ada yang ditangkap. Jam 3 itu temanku yang kos bawah itu dobrak pintu, maksudnya ngedok-ngedok, kencang gitu loh. Itu bawa gerbangnya dibuka ya bilang itu. Akhirnya, loh, siapa yang mau? Merah motor siapa? Motor saya, aku bilang. Oh iya, tadi aku papasan di jalan. Akhirnya aku langsung ngebut ngejar rencananya. Aku mumpung berapa menit kan. Pemilik motor sudah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Taman.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis bos rental mobil di kota Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Tangerang, Banten, keluarga korban penembakan oknum TNI AL di res area 45 Tol Tangerang Merak membantah telah terjadi aksi pengeroyokan. Anggota Polres Pasuruan gelar reka ulang kasus pembunuhan bos rental mobil di lingkungan Jelak Rejo di Kelurahan Blandongan, Pasuruan, Jawa Timur. Ada 29 adegan yang dilakukan tersangka Samsul Arifin yang tak lain tetangga dekat korban. Adegan dimulai dari persiapan pelaku mendatangi korban di dalam toko kelontongnya sebagai usaha sambilan. Selanjutnya menganiaya korban dengan pisau di dalam rumah. Dalam proses ini, 8 saksi turut hadir memberikan keterangan. Keluarga korban turut menyaksikan proses reka ulang ini. Dalam menemukan fakta-fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat perkaranya. Tadi dilakukan sebanyak 29 adegan dari rekonstruksi. Dari pihak keluarga, saya menuntut dengan seberat-beratnya hukuman mati. Yaitu pokoknya harus dihukum berat lah istilahnya. Sebelumnya, aksi pembunuhan terjadi dipicu dendam lama tersangka terhadap korban berlatar belakang motif asmara. Istri tersangka dituduh selingkuh dengan korban sehingga merencanakan aksi keji ini selama 1 minggu. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku perampokan sembunyi di atap rumah saat digerebek di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 1 dari 2 pelaku curanmor babak belur dihakimi warga. Pelaku pencurian dengan kekerasan, DI 32 tahun ini kepergok bersembunyi di atap rumahnya saat digerebek tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang dan Polsek Penawar Tama di kawasan Desa Gedung Aji Jaya, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sebelumnya, pelaku kepergok oleh korban sedang mencuri brondolan buah sawit dari kebunnya. Korban pun meminta pelaku menunjukkan lokasi pencurian sawit tersebut. Namun saat di area perkebunan karet, pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan kemudian menggasak sepeda motor milik korban. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita barang bukti motor hasil tindak kejahatan pelaku. Yang mana pada saat kami masuk, pelaku tersebut sedang bersembunyi di atas loteng rumahnya. Dipergoki oleh korban sedang mencuri sawit milik korban tersebut. Kemudian korban meminta kepada si pelaku. Tiba-tiba pelaku tersebut berhenti, kemudian menodongkan sebilah golok kepada si korban yang membuat korban berlari sambil meninggalkan motor tersebut. Selanjutnya, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Dua sejoli berinisial HK 18 tahun dan PT 17 tahun nyaris menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu sempat menangis memohon warga tidak menghakiminya. Sebelumnya, keduanya kepergok warga saat akan mencuri. Mereka kemudian diamankan di salah satu rumah sebelum aparat kepolisian dari Polsek Talo tiba di lokasi. Diduga keduanya dibawa pengaruh obat-obatan terlarang daftar obat G. Ada sepasang kekasih yang dicurigai hendak melakukan pencurian dan akan diamankan oleh massa, sehingga pada saat itu juga kami langsung turun ke TKP dan langsung mengamankan kedua pasangan anak muda tersebut yang tidak lain adalah HK umur 18 tahun dan inisial PT 17 tahun. Kini pasangan itu diamankan di Polsek Talo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan apabila terbukti bersalah, sepasang kekasih ini dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Kamera CCTV merekam pelaku pencurian tabung gas yang mengaku dari agen gas saat memasuki dapur sebuah kedai kopi di Jalan WR Supratman, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang menggunakan jaket hitam dengan santai berbincang dengan salah seorang pegawai dan menanyakan lokasi tabung gas kosong. Usai memperdayai pegawai, selanjutnya pelaku membawa 6 tabung gas kosong di gudang dan langsung melarikan diri. Para pegawai baru sadar tabung gas dicuri saat vendor gas yang sebenarnya datang dan hendak mengambil tabung gas yang akan diisi. Pihak toko kopi mengaku aksi ini baru pertama kali terjadi, namun diduga pelaku sudah mengetahui tabung gas di kedai kopi. Akibat kejadian ini, pihak kedai menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Sementara berbekal rekaman CCTV, korban sudah melaporkan ke pihak berwajib. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Puluhan mak-mak warga kampung Mandalasari mendatangi kantor Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Mereka menuntut pihak kecamatan menindak tegas perusahaan karpet yang berada di tengah permukiman warga. Karena pihak pabrik kerap melakukan pembakaran limbah yang menimbulkan bau tak sedap hingga menyebabkan warga menderita ispa. Selain itu, warga juga mengeluhkan suara bising di sekitar pabrik, sehingga warga menuntut pihak kecamatan mencabut izin operasional perusahaan. Memang terdampak asap yang sangat menyengat, sehingga menyimpulkan warga kami itu untuk direlokasi, bukannya begitu? Siap, relokasi. Nah, itu suara masyarakat kami. Dari mana, Pak? Ya, asap dari pencemaran udara dari Rembau. Pihak kecamatan berjanji akan memfasilitasi warga melakukan mediasi dengan pihak perusahaan dan meminta kegiatan dihentikan sementara waktu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Polisi menggelar olah TKP kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 4 orang di Batu Malang, Jawa Timur. Sementara di Kulon Progo, Yogyakarta, 6 orang terluka akibat bus akap terguling. Kamera CCTV merekam bis pariwisata yang melaju tak terkendali di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, Jawa Timur. Bis yang melaju di jalan menurun ini akhirnya menabrak 7 mobil dan 5 motor di depannya. Bis berhenti setelah menabrak sebuah pohon di Jalan IR Soekarno atau 2 km dari titik awal. Sejumlah korban yang tergeletak di jalan dievakuasi petugas. Total ada 4 korban tewas akibat kejadian ini. Waktu itu dari sini itu kan ada apa, besinya yang depan itu mungkin coplok ya, krak dari aspalan itu saya lihat aja kok ngatemnya sini, bareng beda kecil ini, nggak tahunya kok dimasukkan sini, cuma itu saya tahu. Terus pagi tadi Dirlantas Polda Jatim Satlantas Polres Batu gelar olah TKP di lokasi kejadian. Petugas gunakan alat traffic accident analysis untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan itu. Dugaan sementara kecelakaan akibat bus alami remblong. Data terkini jumlah korban 14 orang, 4 meninggal, 2 luka berat, dan 8 luka ringan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi seorang penumpang bus akap milik PO Murni Jaya rute Bantul, Jakarta yang terguling di Jalan Brosot Galur, Kulon Progo. Korban Bagus Rasito, 18 tahun, terjepit di kabin bus sisi depan. Tangan korban tergencet bodi bis hingga harus dievakuasi menggunakan peralatan khusus. Polisi menyatakan kecelakaan terjadi akibat sopir kurang konsentrasi dalam mengemudi. Akibat kejadian ini 6 penumpang bis termasuk sopir dan kernet terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit daerah Wates. Karena kehilangan kendali saat di TKP, oleng ke kiri, saat itu ada kendaraan yang parkir namun tidak ada penumpangnya. Terus nabrak pohon, terguling di sawah. Untuk korban atau penumpang ada 4, terus driver atau pengemudi 1, kernet juga 1. Kasus ini sudah ditangani unit Satlantas Polres Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.
Seorang petugas damkar nyaris tewas tersengat listrik saat memadamkan api di Cilegon, Banten. Sementara di Padang, Sumatera Barat, petugas damkar evakuasi pekerja bangunan yang tersengat listrik. Sejumlah petugas damkar mencoba menjinakkan api yang melalap rumah dan warung di Kelurahan Mekarsari, Merak, Kota Cilegon. Akibat banyaknya material mudah terbakar, api pun cepat membesar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi berada di kawasan padat penduduk. Naas, salah satu petugas yang hendak memadamkan api sempat tersengat listrik dari kabel yang menjuntai dan masih teraliri listrik. Beruntung korban bisa diselamatkan dan dibawa ke klinik. Satu bangunan rumah sama warung. Penyebabnya apa, Bang? Dari korslet listrik. Informasinya juga tadi anggota sempat ada yang tersetrum karena aliran listrik yang menjuntai itu, Bang? Iya, karena lagi hujan, Bang. Selain mengakibatkan petugas tersengat listrik, kejadian ini juga menyebabkan seorang warga menderita luka bakar. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah petugas damkar mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik di lantai 3 sebuah ruko di kawasan Rimbo Datar, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dengan menggunakan tali, korban bernama Opung, 52 tahun, dalam kondisi luka bakar diturunkan dari lantai 3. Kejadian bermula saat korban hendak mengecat dinding ruko yang berada di lantai atas. Namun stick cat yang digunakan tersangkut di sebuah kabel listrik bertegangan tinggi sehingga korban tersetrum. Beruntung pemilik bangunan melihat dan memukul tangan korban hingga lepas dari arus listrik. Itu kena listrik, kena listrik gitu ya. Saya lihat ke atas udah keletak gitu kan. Jadi ngecat. Lagi ngecat. Jadi yang nyangkut apanya nih? Nyangkut itu sticknya nyangkut di itu. Ya. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapat perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam menyebabkan banjir di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir juga terjadi di Cilegon, Banten hingga warga sulit beraktivitas. Warga Jalan Dharma Wanita 1, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ini harus menerobos genangan banjir saat akan beraktivitas. Sejumlah sepeda motor yang nekat melintas pun berakhir dengan mati mesin. Genangan banjir setinggi 40 hingga 60 cm juga merendam sebagian tempat tinggal warga. Meski demikian, warga masih bertahan dan belum mengungsi. Selain intensitas hujan yang tinggi sejak Rabu malam, genangan banjir juga diperparah luapan air Kali Morkevart. Guna mengurangi debit air banjir, satu mesin penyedot air dari Sudin Sumber Daya Air Pemkot Jakarta Barat dikerahkan. Di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten, banjir merendam sejak pukul 6 pagi tadi. Aktivitas warga terganggu, akses jalan pun macet panjang akibat banjir menutupi badan jalan. Sebagian pedagang mengaku merugi akibat banjir lantaran sebagian barang dagangan mereka terancam membusuk. Sejak awal tahun 2025, Kota Cilegon sudah 2 kali terendam banjir dan belum ada pihak terkait yang turun tangan mengatasi banjir. Dari Jakarta dan Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seekor anak jerapah yang baru lahir diberi nama Rajaka di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Bayi jerapah jantan itu lahir pada awal Desember lalu dari indukan Dirga dan Ayuri 70. Kelahiran seekor anak jerapah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan disambut antusias pengunjung. Kedatangan satwa unik berleher panjang ini pun menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Bayi jerapah jantan yang lahir pada 3 Desember 2024 lalu ini diberi nama Rajaka yang bermakna Ragunan Jakarta. Rajaka lahir dari indukan Dirgah dan Ayuri 70 bertepatan dengan menyambut 5 abad kota Jakarta. Sementara itu, PJ Gubernur Teguh yang datang ke Taman Marga Satwa juga memperkenalkan logo dan maskot baru Taman Marga Satwa Ragunan. Keberadaan Ragunan ini bukan hanya sekedar tempat rekreasi, tetapi juga bagian dari sejarah,
pendidikan, serta konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.